lymphatic filariasis disebabkan oleh Wuchereria bancrofti, kemudian ada juga yang namanya Brugia malayi dan timori. Menginfeksi sistem limfatik dan dikenal juga dengan sindrom kaki gajah. Lalu yang kedua ada subkutan, ini penyebabnya cacing loa-loa atau juga ada yang namanya Mansonella streptocerca dan Onchocerca volvulus. Ini namanya susah-susah semua. Menginfeksi jaringan subkutan di kulit dan mata. Lalu ada filariasis rongga serosa, ini yang menginfeksi di rongga atau di abdomen dari tubuh. Lanjut. Berikut siklus hidup dari Wuchereria bancrofti. Bentar, ini apa ini? Kuliah siang ini mungkin bisa diganti dengan Google Meet dulu. Oh, sudah kok, Mbak. Yang jadi host mahasiswa. Siklus hidup Wuchereria bancrofti. Nah, ini kita lihat ada 2 alur panah. Biasanya kalian kalau sudah mendapati 2 alur panah dalam siklus hidup terus bingung. Sebagai pusatnya di sini manusianya aja dulu. Kemudian lihat panah yang berwarna biru. Di dalam tubuh manusia nanti akan ada Wuchereria jantan dan betina atau kita sebut dengan nama filaria. Nah, kedua jantan betina ini akan melakukan kopulasi, lalu nanti yang betina ini akan menghasilkan telur. Si jantan akan mati tepat setelah kopulasi. Lalu yang betina akan segera mencari saluran-saluran getah bening karena dia infeksinya kan limfatik filariasis dan akan meletakkan telur di sana. Telur yang sudah diletakkan beberapa akan menetas menjadi larva. Larvanya dinamakan mikrofilaria karena kecil. Nah, mikrofilaria ini kalau malam beredar di dalam darah. Hanya malam? Iya, hanya malam. Kalau ditanya kenapa bisa gitu, Bu? Dia sudah berevolusi sekian puluh ratus tahun. Dia mencari waktu di mana vektornya mengisap darah. Dan ternyata yang dominan malam hari. Sehingga akhirnya mikrofilaria lebih memilih aktif di malam hari dibandingkan dengan siang hari. Nah, ketika mikrofilaria ini berada di dalam darah, kemudian kita lihat sekarang jalur panah merah. Dimulai dari bagian yang paling bawah. Gambar paling bawah ada nyamuk. Nyamuk menggigit. Tujuannya mengisap darah manusia tadi. Tapi kalau darahnya tadi mengandung mikrofilaria, maka mikrofilaria pindah dari tubuh manusia ke nyamuk. Selanjutnya di dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria ini yang berupa larva berkembang menjadi larva bentuk ketiga atau larva infektif. Setelah dia menjadi larva bentuk ketiga atau L3, dia berpindah tempat dari usus nyamuk, kemudian dia keluar menembus dinding usus, lalu berenang-renang sampai ke kelenjar ludah nyamuk. Masuklah dia di kelenjar ludah nyamuk, lalu siap menunggu nyamuk tadi menggigit manusia berikutnya. Ketika nyamuk tadi menggigit manusia berikutnya, maka larva L3 dari nyamuk sudah berpindah lagi ke tubuh manusia. Larva L3 dalam tubuh manusia akan segera menjadi dewasa dan kemudian melakukan perkawinan dan seterusnya. Jadi siklusnya berulang lagi ke panah yang biru, lalu ke panah yang merah dan seterusnya. Itu yang kita sebut siklus ya. Oke, berikutnya. Agak lama memang ya. Bu, izin bertanya. Oh, silakan.
Berarti pada saat dia gigit nyamuk, berarti pada saat dia nyamuknya menggigit manusia, berarti telurnya banyak ya Bu yang transmisi ke darah manusianya. Yang transmisi bukan telur, larva. Oh, Jadi nggih, larva larva Bu. L3, iya banyak. Jadi Jadi berarti banyak ya. jadi larvanya ini saking kecilnya namanya mikrofilaria, sehingga ketika dia tergigit, kita tergigit nyamuk, alat penusuk nyamuk itu dimasukkan ke dalam tubuh, itu seolah-olah sebagai spuit injeksi. Jadi kemudian nanti larva L3 ini keluar berbondong-bondong masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Ya, terima kasih Bu. Oke. Nah, ini penjelasan mengenai siklus hidup yang tadi sudah Ibu jelaskan, cuma dia berada dalam bentuk tulisan. Di skip aja slide ini dan slide yang berikutnya. Oke, limfatik filariasis. Tadi sudah kita kenal juga, ada Wuchereria, Brugia malayi dan timori, kemudian efeknya adalah kaki gajah. Penularannya melalui gigitan nyamuk, Culex atau Anopheles. Anopheles mungkin agak jarang ya, kecuali kita tinggal di pesisir. Tapi kalau Culex banyak, tiap hari kita lihat Culex, pagi, siang, sore, malam. Kemudian gejala klinis, di awal infeksi nggak ada, karena kita memang mikrofilaria ini terlalu kecil. Kalau jumlahnya sedikit di dalam darah, tidak ada gejala yang heboh atau gejala yang signifikan. Gejala baru terlihat setelah berlangsung bertahun-tahun. Nah, ini jeleknya. Karena telur yang dideposisikan oleh betina di jaringan limfa atau di pembuluh atau kapiler-kapiler darah itu kan tidak banyak. Artinya kalaupun banyak ukurannya kecil. Tetapi lama-kelamaan timbunan telur ini bisa membuat sumbatan. Nah, kalau sudah tersumbat, kalian bayangkan air yang tersumbat itu kan biasanya menumpuk, kemudian menggembung. Nah, disitulah kemudian membuat jaringan kita menjadi membengkak. Gejala yang berikutnya nampak kalau sudah bertahun-tahun ya, ada pembengkakan jaringan limfa, limfadema. Kelenjar yang di mana saja. Tapi biasanya ini terutama di daerah kaki, karena ada kaitannya dengan gravitasi. Kemudian munculnya setelah pembuluh getah bening tersumbat. Jadi kalau belum ada penyumbatan getah bening, belum ada gejala yang berarti. Oke, next. Berikut peta distribusi di mana limfatik filariasis terjadi. Jadi di daerah endemiknya ada benua Amerika, Afrika, Asia, termasuk Indonesia. Jadi beberapa puluh tahun yang silam di Lombok sendiri itu banyak Ibu temukan orang dengan kaki gajah. Sudah berapa puluh tahun berselang, sekarang ini Ibu memang tidak lihat. Tetapi ketika kita tidak melihat hal itu terjadi, bukan berarti dia sudah musnah. Bisa jadi dia hanya tidak bisa berkembang karena memang kehidupan kita sekarang sudah lebih bagus ya, lebih bersih, lebih maju. Tetapi ketika kita lengah, bisa jadi dia akan berkembang lagi di Lombok. Next. Slide berikutnya menggambarkan gejala kaki gajah pada kaki dari seorang perempuan dan pria. Jadi kakinya membesar kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat di ujung jari-jari kakinya ada nodul ya. Nodul-nodul itu bukan termasuk gejala dari kaki gajah. Tetapi nodul itu lebih ke arah infeksi sekunder. Akibat kaki gajah ini kan terlalu besar, kemudian banyak lipatan-lipatan kulit. Nah, lipatan-lipatan ini mencegah kita untuk bisa bersih-bersih. Nah, ketika bersih-bersihnya susah, maka infeksi sekunder yang terlihat. Slide berikutnya menggambarkan irisan histologis jaringan ketika
terserang kaki gajah. Jadi gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar kondisi normal dan yang sebelah kanan adalah kondisi yang kena kaki gajah. Bisa dilihat di kondisi normal sel-selnya bagus, inti selnya jelas ya, yang berwarna biru-biru ungu itu inti sel. Sementara di sebelah kiri, di sebelah kanan itu gambaran sel yang sudah amburadul, lalu banyak cairan yang berwarna merah muda. Nah, penumpukan cairan itu adalah getah bening. Jadi ketika dia menumpuk menyebabkan kaki kita jadi membengkak. Next. Ini nyamuk yang menularkan kaki gajah ya, Anopheles dan Culex. Anopheles cirinya kalau hinggap tubuhnya menungki, sementara kalau Culex tubuhnya mendatar. Untuk Anopheles mungkin jarang dijumpai di tengah kota, banyak dijumpai di pesisir. Kalau Culex di dalam kota ini sangat banyak. Berikutnya. Oke, mikrofilaria aktif hanya pada malam hari. Tadi sudah Ibu singgung sedikit karena dia memang sudah berevolusi untuk mendekati kemungkinan dia bisa masuk ke dalam tubuh vektor. Vektornya nyamuk. Nyamuk Culex dan Anopheles ini hobi di malam hari. Jadi dia berevolusi supaya dia mudah disebarkan. Dia memilih untuk aktif di malam hari dibandingkan siang hari. Diagnosa, apusan darah tebal diwarnai giemsa. Nanti akan tampak sosok seperti cacing sangat kecil berenang-renang di antara pembuluh darah. Dapat juga dilakukan serologi dengan titer antibodi, cuma ini mahal. Jadi sangat jarang yang melakukan analisis serologi. Pengamatan limfadema, pembengkakan kelenjar limfa tidak spesifik. Tidak hanya disebabkan oleh adanya mikrofilaria, tapi bisa juga disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang lain. Sehingga ini tidak spesifik, jarang digunakan sebagai patokan diagnosa untuk filariasis. Baru kelihatan kalau dia sudah membesarkan kaki. Nah, ini kalau sudah kakinya membesar, itu ciri khas bahwa ada mikrofilaria di dalam darah. Treatment yang bisa digunakan adalah DEC, ivermectin, dan doxycycline. Next. Filaria subkutan disebabkan oleh loa-loa atau onchocerca. Kalau loa-loa yang menyebabkan namanya loiasis. Kalau onchocerca jadi onchocercariasis atau cerciasis. Distribusi daerah Afrika. Alhamdulillah Bu, Afrika ya sementara ini karena takutnya kalau kita banyak jalan-jalan ke Afrika bisa jadi kita membawa. Masalahnya penyebarnya adalah black flies dan black flies sudah diteliti, kalau tidak salah waktu itu ahli yang meneliti sempat dari Malaysia dan Cina, ada di Pulau Lombok. Biasanya sangat menyukai mengerubungin kerbau atau sapi yang sedang ngasuh di pinggir-pinggir saluran air. Di Afrika dikenal dengan river blindness karena dia menyebabkan kebutaan. Dan karena si black flies ini sukanya di sungai, jadi disebut dengan river blindness. Gejala klinis awal sifatnya ringan, jadi tidak terlalu mencolok seperti penyakit yang berat. Infeksi mikrofilaria di kulit menimbulkan gatal. Kemudian ada ruam-ruam merah, lalu penebalan dan depigmentasi kulit. Jadi kulitnya menjadi tebal, lalu ada depigmentasi. Gejala parah, mikrofilarianya menginfeksi bagian mata. Jadi si cacing itu berjalan-jalan sampai ke mata, di pembuluh darah itu ya. Nah ketika dia sudah dewasa di mata, biasanya dia menyebabkan kebutaan kalau tidak segera diambil. Maaf sebentar. Oke. Penularan perpindahan mikrofilaria infektif oleh gigitan lalat dari familia Simulidae. Nah, ini lalat hitam atau black flies. Next.
Ini distribusinya, jadi Indonesia belum terarsir merah, Asia juga masih jarang. Berikutnya. Ini yang atas adalah gambaran mata yang sudah mengalami kebutaan, jadi cacing dewasanya sudah bersarang di mata, sehingga kornea matanya menjadi menggelap, ya, sehingga buta. Lalu yang kiri bawah itu adalah cacing dewasa yang berhasil dikeluarkan dari dalam mata. Dan kemudian kanan bawah itu adalah black flies. Jadi itu lalat yang kita sebut dengan black flies. Berikut siklus hidupnya sama seperti tadi, ada 2 panah, panah biru yang manusia, panah merah yang di tubuh lalat. Bedanya nggak ada bedanya, sama, dimulai dari cacing jantan dan betina yang kopulasi, lalu betinanya bertelur, telur-telurnya yang di darah ini nanti menetas menjadi larva. Kalau lalat black flies ini menggigit manusia, maka larvanya pindah. Kemudian di tubuh lalat dia menjadi L3, sampai kemudian lalat ini menggigit orang lagi, dan L3 pun berpindah ke tubuh manusia berikutnya. Next. Diagnosa. Diagnosa dapat melalui pencuplikan kulit, karena tadi kan dia menyerang kutan ya, subkutan. Jadi di sekitar kulit yang gatal itu bisa dicuplik. 1-2 mg kerokan kulit. Wah, lumayan nih, kulit kita dikerok-kerok. Ada sedikit rasa nyeri dan lain-lain. Kemudian nanti di kulit ini akan dilihat adakah larva di situ. PCR. Bisa sih dengan PCR, tapi sekali lagi mahal. Cuma kalau misalnya sekarang gini, katakan Ibu mencuplik kerokan kulit, kemudian muncul gambaran larva. Apakah Ibu yakin itu loa-loa, onchocerca, atau jenis yang lain? Kalau ditanya begitu, Ibu akan menjawab, saya tidak yakin. Kecuali saya melakukan PCR. Karena bentuk dari mikrofilaria itu semuanya mirip. Pasien dengan nodul di kulit, nodulnya dapat diangkat dan diperiksa keberadaan cacing dewasanya. Tapi kalau masih ada di situ. Di daerah mata, dapat menggunakan celah atau bilik pengamatan. Jadi nanti ada semacam apa ya, kayak teropong gitu, nanti diletakkan di mata begini, kemudian pengamat bisa memperhatikan apakah di dalam mata si penderita itu ada cacing dewasa atau tidak. Kalau nanti ada, bisa segera diambil. Kalau misalnya nggak ada, bukan nggak ada, misalnya sudah terlanjur lensa matanya ini keruh, ya juga akan lebih terlihat lagi. Berarti keruh bukan karena katarak, tetapi karena si ulah si cacing tadi. Tes antibodi ini yang paling mudah tapi paling mahal. Jadi cukup melihat antibodi positif negatif sudah selesai. Sama seperti tes rapid untuk COVID. Jadi hanya tinggal melihat ada imunoglobulin G atau tidak, sudah selesai. Cuma kan tidak spesifik. Next. Treatmentnya bisa menggunakan ivermectin, kemudian bisa juga doxycycline. Nah ini kalau yang ivermectin pemberian setiap 6 bulan sekali dapat mencegah munculnya nodul dan kebutaan, kemudian hanya membunuh larva. Jadi kalau sudah terlanjur ada yang dewasa, dewasanya masih hidup. Doxycycline membunuh dewasa dan dapat dikombinasikan, jadi aman. Ketika mereka dikombinasikan, ini adalah obat yang efektif. Berikutnya. Serous cavity filariasis atau yang menyerang rongga-rongga tubuh atau rongga serosa. Dikenal juga dengan nama Mansonelliasis karena penyebabnya adalah Mansonella ozardi. Distribusinya lewat Indonesia, jadi nggak ada. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak mungkin ada Mansonelliasis di Indonesia. Gejalanya sih tidak terlalu berat,
Atralgia, bentar. Atralgia atau nyeri pada satu atau lebih sendi, banyak yang punya gejala kayak gini. Kemudian sakit kepala, demam, pulmoner, banyak. COVID juga begini. Adenopati, pembesaran kelenjar getah bening, semua begini. Terutama yang infeksinya sudah lama, pasti ada pembengkakan kelenjar limpa. Hepatomegali, pembesaran atau pembengkakan hepar atau hati, beberapa infeksi juga melakukan hal yang sama. Pruritus, gatal di seluruh atau tubuh yang disertai ruam. Nah, kalau melihat gejala klinisnya, tidak ada yang spesifik. Oke, next. Ini peta penyebaran Mansonella, jadi Indonesia tidak terarsir ya untuk sementara. Berikutnya. Ini perbedaan Mansonella perstan dan Ozardi. Jadi kalau misalnya kita melihat mikrofilarianya di dalam cuplikan spesimen kulit atau apapun darah ya, kita bisa bedakan dari morfologi. Jadi tidak perlu sampai PCR. Yang pertama, ujung dari perstan itu dua-duanya tumpul. Sementara kalau Ozardi salah satunya meruncing. Lalu Ozardi di dalamnya itu apa ya, seolah-olah tuh seperti ada butiran-butiran apa ya, kayak butiran telur gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah isi dari ususnya. Kalau yang perstan dia bisa kita katakan mulus tanpa ada butiran-butiran. Berikutnya. Ini gambaran ruam yang diakibatkan oleh Mansonella tadi. Lanjut. Diagnosa dilakukan sama dengan filariasis lainnya, apusan darah ya. Jadi kalau misalnya apusan darah diambil tampak seperti morfologi cacing yang dua tadi, silakan dilihat ujungnya tumpul atau salah satunya meruncing. Kerokan kulit dari ruam-ruam tadi kulitnya sedikit dikerok, dicuplik, kemudian dilihat larvanya. Serologi hanya ambil darah, lalu dilihat titer antibodi. Treatment bisa dengan DEC, ivermectin, praziquantel, albendazole. Umum dipakai, kurang efektif. Mebendazole lebih efektif dibandingkan DEC. Tiabendazole jarang digunakan, tetapi cukup efektif. Kombinasi DEC dan mebendazole terbaik sampai saat ini. Tiabendazole ini jarang digunakan, bisa jadi karena memang obatnya sulit didapatkan, sehingga kalau ada digunakan, tapi kalau enggak ya sudah gunakan kombinasi DEC dan mebendazole. Lanjut. Nah, ini teknik diagnosa yang digunakan. Di bawah ada keterangan yang merah itu adalah current gold standard. Sementara yang hijau adalah what's new. Artinya begini, teknik diagnosa yang sering digunakan, kalau yang tulisannya hitam itu berarti terlalu sering digunakan. Sehingga dia yang paling murah. Sementara yang gold standard itu yang apa istilahnya ya? Yang paten, yang bagus, yang memang bisa membedakan semua jenis filaria. Jadi gold standarnya itu. Apusan darah enggak gold standar, Bu? Bisa dikatakan kurang bisa menjadi gold standar. Karena apusan darah itu tergantung dari mata pengamat. Kalau mata pengamatnya belum bisa membedakan morfologi filaria, ya udah, kita tidak bisa tahu itu filaria apa. What's new itu adalah perkembangan terkini teknik diagnosa yang bisa dilakukan untuk ketiga macam filariasis. Next. Ini cara teknik aja ya, kisah cara bagaimana orang mendiagnosa keberadaan Buergeria bancrofti. Jadi ambil sampel darah, kemudian dilakukan pemrosesan sedikit, dibuat apusan atau dilihat keberadaan larvanya.
Nah, kemudian nanti kalau misalnya yang direct kan, direct evidence, specific test. Jadi nanti si mikrofilaria yang ada di darah tepi tadi bisa jadi dites dengan, kalau nggak, oh ya, di slide berikutnya ada tesnya. Silakan next. Slide berikutnya bisa ditampilkan. Oke. Nah, ini adalah direct test ya. Jadi dari darah tepi yang diambil tidak usah dibuat apusan. Boleh dibuat, ya boleh, silakan dibuat apusan tebal. Tapi supaya cepat, sudah disediakan rapid testnya. Jadi sudah untuk Wuchereria ya, untuk elephantiasis sudah ada. Jadi nanti bisa diteteskan sedikit darah tepi, kemudian nanti dilihat munculnya 2 garis atau 1 garis. Kalau 1 garis negatif, tapi kalau muncul 2 positif. Next. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Salah satu filaria yang suka di dalam jaringan. Jadi tidak di darah, di jaringan. Dracunculus medinensis. Dikenal juga dengan nama cacing Guinea karena Guinea itu kan Papua Nugini ya. Kenapa dinamakan cacing Guinea? Karena dia besar. Besar Bu, besar. Dia nematoda raksasa. Nematoda terpanjang di seluruh marga nematoda. Nama penyakitnya dracunculiasis. Kemudian penyebabnya Dracunculus medinensis. Berikutnya. Ciri morfologi cacing betina panjangnya alhamdulillah 60 cm sampai 3 meter. 60 cm aja udah kepanjangan Bu, 3 meter apalagi. Kemudian cacing jantan panjang hanya 1,2 sampai 1,3 cm. Pendek kali Bu. Iya, dia tidak dibutuhkan dalam bentuk yang besar. Bentuk yang pendek pun dia sudah bisa melakukan kopulasi dan fertilisasi. Tubuh kecil panjang. Mulut berbentuk segitiga tanpa bibir. Jadi dia nggak punya bibir kayak Ascaris kemarin yang bibirnya seksi ada 3. Tapi di tepi-tepinya itu ada lempeng yang menyerupai bibir. Kemudian larvanya berukuran antara 500 sampai 700 mikrometer, jadi kecil banget. Betina dewasa dengan ovarium sudah matang akan menghancurkan ususnya sendiri supaya seluruh telurnya itu bisa berkembang di dalam tubuh. Nanti dia menelurkan, bukan telur tapi melahirkan larva. Jadi telurnya yang sudah dibuahi itu disimpan di dalam perutnya sampai nanti menetas. Kemudian nanti dikeluarkan dalam bentuk larva. Lanjut. Ini gambaran dari kepala Dracunculus, kemudian Dracunculusnya, lalu itu ada gambaran yang seperti sebelah kiri atas itu ya, Cyclop, itu adalah Copepoda atau zooplankton yang biasanya menjadi vektor yang membantu penularan dari Dracunculus. Berikutnya. Nah, ini siklus hidupnya. Waduh Bu, panjang banget ya. Panjang-panjang enggak. Kalau betina sudah punya telur, telurnya sudah menetas jadi larva, maka dia akan mengeluarkan larva-larvanya di dalam air. Di dalam air, bukan di tubuh manusia. Di dalam air. Larva berenang-renang sampai ketemu Copepoda. Larva kemudian menginfeksi Copepoda sebagai vektor ataupun sebagai inang intermediate. Copepoda ini kan zooplankton, ukurannya mikroskopik. Mana tahu kita air sedang dicemari oleh Copepoda. Misal, haus Bu, di lapangan kita jalan, capek, enggak ada air minum habis. Tiba-tiba kalian menemukan oasis, wah berisi air, kelihatan segar. Boleh kita ambil untuk minum?
Oh silakan. Kemudian kita ambil. Tanpa pemasakan kita minum. Nah, Copepoda yang sudah terinfeksi oleh larva Dracunculus maka bisa menularkan larva tadi ke tubuh manusia. Sudah sampai dalam waktu 100 hari Dracunculus medinensis jantan dan betina akan bertemu dan bereproduksi dalam jaringan inang. Sejak kita meminum air yang mengandung Copepoda terinfeksi Dracunculus, hitung 100 hari. Maka sudah ada dewasa di dalam tubuh manusia. Kemudian jantan dan betina sudah bisa langsung kawin. Cacing jantan mati, sudah selesai tugasnya. Sudah membuahi, dia wafat. Cacing betinanya pindah ke bagian kulit. Tadinya dia di mana, Bu? Di pembuluh darah. Kemudian betina pindah ke kulit karena dia nanti tujuannya itu mau mengeluarkan sebagian tubuhnya supaya bisa membuang larva. Nah, akibat perpindahan cacing betina ke hipodermis kulit, maka di kulit sekarang ada benjolan atau dikatakan di situ lepuhan. Lepuhan itu karena dia memang seperti melepuh ya, jadi benjolannya itu berair, rasanya panas seperti kita kalau melepuh setelah kena knalpot atau kena setrika atau penggorengan yang panas. Kemudian 1 tahun ya, tadi 100 hari sudah ada cacing jantan betina udah bisa punya telur. 1 tahun dari sejak itu betinanya sudah bisa mengeluarkan larva. Nah, proses mengeluarkan larvanya yang sangat menyakitkan. Jadi lepuhan ini meletus ya, kayak bisul itu kan pecah. Kemudian nanti sebagian tubuh betina itu keluar dari bagian luka yang terbuka tadi. Nongol gitu cacingnya. Biasanya rasa lukanya itu panas dan tidak menyenangkan, mengakibatkan kita sangat suka merendam kaki di air. Kalau udah direndam tuh rasanya lega. Padahal ketika kita merendam kaki itu memang tujuan si cacing ya. Jadi cacing menstimulir manusia untuk merendam kaki. Ketika kaki kita direndam, cacing betina sorak-sorak kegirangan. Hore, saya bisa melepaskan larva. Proses ini bisa memakan waktu tergantung panjang cacing betina. Cacing betina yang udah ngeluarin larva biasanya tubuhnya sedikit lebih lunak. Sehingga teknik pembuangan cacing Dracunculus biasanya dengan teknik yang sangat mengerikan, menggulung cacing pada suatu tongkat atau tusuk gigi boleh, korek api bisa, pokoknya batang yang kecil-kecil gitu ya dipakai untuk menggulung. Kalau tubuh betina ini masih penuh berisi larva, sulit untuk digulung. Jadi biasanya penderita itu sengaja dilukai, jadi lepuhannya itu sengaja dibuka, disobek, kemudian cacingnya direndamkan di air sambil digulung. Kalau misalnya belum selesai, Bu, cacingnya panjang, ya besok dilanjutkan penggulungannya. Nanti lukanya ditutup dulu, baru kapan-kapan dibuka lagi untuk dilanjutkan lagi penggulungannya. Lanjut. Nah, ini siklus hidupnya. Nanti bisa dilihat, itu ada gambar Copepoda di sebelah kiri atas ya. Kemudian kalau termakan atau terminum manusia, Dracunculusnya bisa hidup di manusia. Kalau termakan atau terminum oleh hewan lain, mereka juga bisa tinggal di situ. Jadi selain manusia, banyak hewan-hewan lain yang bisa kena Dracunculus. Next. Ini gambaran luka yang diakibatkan Dracunculus. Bagian kiri atas itu adalah lepuhan pada kaki, kanan atas itu adalah lepuhan yang pecah. Kiri bawah itu yang putih ditarik itu cacing.
Jadi cacingnya keluar dari luka yang terbuka, kemudian bisa ditarik begitu saja. Nah, yang kanan bawah itu adalah teknik mengeluarkan cacing dari dalam lepuhan yang ada di bagian kulit. Next. Ini peta distribusi, cuma di sini ada beberapa warna yang berbeda, ada hijau, kuning, dan merah. Di situ yang hijau, sebentar. Year, certified by WHO as free. Oh, berarti yang hijau ini pernah ada infeksi Dracunculus, tapi sekarang sudah free. Yang kuning masih ada sedikit-sedikit. Yang merah masih banyak infeksi yang terjadi. Jadi nanti dari peta ini kita bisa lihat kalau mau berwisata jangan ke daerah yang merah. Sama aja Bu, sekarang juga COVID ngelihat peta merah, peta oranye atau peta hijau. Jadi kalau bisa kita jangan ke yang merah, pergilah ke yang hijau. Next. Treatment. Treatmentnya tidak terlalu susah. Sebentar ya. Kumbe pakai 60% ketua. Terus kecuali treatment, larangan konsumsi dan penggunaan air yang terkontaminasi. Jadi misalnya nih, diketahui ibu punya lepuhan nih, terus ditanya nih, bu, kemarin habis dari mana? Tuh, mandi-mandi di kolam Suronadi. Berarti sejak saat itu kolam Suronadi tidak boleh digunakan lagi. Karena kalau masih digunakan, dia bisa mencemari orang-orang yang lain lagi. Itu salah satu contoh ya. Luka pada kulit dibersihkan, kemudian merendam bagian lepuhan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, jadi luka pada kulit kalau yang lepuhannya udah luka ya udah kebuka, lukanya dibersihkan, rendam dia di dalam air supaya cacing tadi kayak kita pancing. Keluar dong. Nah, seperti itu. Air yang digunakan kalau bisa jangan air yang sama dengan air yang terkontaminasi. Jadi gunakan air yang bersih. Nah, cacing yang sudah keluar kemudian digulung seperti gambar yang tadi ya. Jadi kalau udah digulung diusahakan jangan terputus, gulung sampai benar-benar habis. Kalau panjang banget Bu, harap sabar. Cacing yang sudah keluar digulung, masalahnya kalau digulung ini lebih mudah ketika dia sudah mengeluarkan larva. Kalau dia belum mengeluarkan larva, apa istilahnya ya? Tubuhnya tuh masih gemuk gitu loh, jadi susah untuk digulung. Luka yang sudah ditimbulkan nanti bisa diberikan antibiotik topikal saja untuk mencegah infeksi sekunder. Lalu karena rasanya ini sangat nyeri, jadi panas dan nyeri, untuk mengurangi rasa nyeri bisa digunakan berbagai macam obat pereda rasa nyeri. Lanjut. Oh, udah habis ya? Oke, sudah habis. Nah, itu untuk yang filaria. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Bu, izin bertanya. Ya. Tadi mungkin saya agak kurang jelas dengar ya Bu, untuk yang direndam ke air panas itu kenapa dia bisa memicu untuk keluar larva dan juga cacingnya Bu? Oke, direndam ke air itu karena cacing betina yang sudah mengandung larva hanya mau mengeluarkan larvanya itu di air.
Nah, dia kan posisinya sekarang berada di dalam jaringan kulit. Lepuhan sudah terbuka. Tapi misalnya dia tahu nggak ada air, dia nggak akan keluar. Dia diam di dalam kulit, meskipun luka dari lepuhan tadi sudah terbuka. Nah, ketika kamu rendamkan airmu di air, dalam beberapa saat cacing tadi mulai merambat atau bergerak keluar dari kulit. Nah, ketika dia keluar inilah kemudian lebih mudah kita untuk menggulung atau menariknya keluar sampai tidak lagi bersisa di dalam jaringan kulit. Oke, Bu, terima kasih. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Ibu minum dulu tapi tidak tercemar copepoda ini. Sudah nih, tidak ada lagi yang nanya nih. Yakin? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri dulu kuliahnya. Materi tadi sudah Ibu berikan, jadi silakan tinggal dipelajari dulu. Minggu depan kita lanjutkan ke, saya lupa sebentar. Minggu depan. Oke, minggu depan sudah masuk ke arthropoda. Ya, jadi nanti ada 2 sesi untuk arthropoda. Lalu sesi terakhir nanti akan ditutup kembali oleh Pak Iman dengan materi sebentar. Perkembangan anti parasit atau anti helmin yang sekarang ada. Jadi mungkin kita nanti sudah melupakan itu albendazol, melupakan itu ivermectin dan sebagainya. Nah, nanti Pak Iman yang akan menjelaskan itu. Tapi 2 minggu ke depan masih sama Ibu. Oke, sekian dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih atas kesabarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.